Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin liturmuzi wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, marilah kita kembali memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah kita masih bisa untuk bertemu dalam rangka melanjutkan kajian kita, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan beberapa hal yang bisa mengurangi nilai tauhid, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang membatalkan tauhid. Tauhid ini adalah sesuatu hal yang paling penting di dalam kehidupan seorang muslim, karena ini berkaitan dengan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengabdi kepada Allah, dia harus mentauhidkan Allah semata. Apapun bentuk ibadah yang ia lakukan, baik itu ibadah mahdhah sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ataupun ibadah ghairu mahdhah, semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita lakukan, kalau bukan untuk Allah atau karena Allah, maka ibadah tersebut tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat yang pertama diterimanya ibadah. Oleh karenanya ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling penting dibandingkan dengan ilmu-ilmu syariat yang lainnya, seperti ilmu fikih misalnya, atau barangkali ilmu faraid, ya, ilmu tentang sholat, tentang puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ini ilmu tauhidnya adalah ahammu syai', ya, ilmu yang paling utama dan yang paling utama, ya. Jadi kalau sudah ada yang utama, ini yang paling utamanya, ya. Ini adalah ilmu tauhid. Oleh karenanya ini merupakan dakwah para rasul. Sejak diutusnya rasul yang pertama yang dikabarkan kepada kita itu Nuh alaihissalam, ajakannya pertama agar manusia itu beribadah atau menunggalkan Allah di dalam ibadahnya, sampai ajakan itu yang terakhir didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena kita ini termasuk umatnya, maka sepantasnya lah kita memang mempelajari ilmu tauhid ini. Jadi setelah kita memahami apa-apa saja yang membatalkan tauhid tersebut di dalam kehidupan seorang muslim, maka sekarang kita akan membahas tentang beberapa hal yang bisa mengurangi nilai tauhid. Berkaitan dengan tauhid ini, kita ulang sedikit ke atas, itu ada hubungannya dengan ucapan la ilaha illallah, itu kalimatut thayyibah, ya. Jadi hakikatnya ini adalah, ya, hal-hal yang bisa mengurangi kalimat la ilaha illallah yang sudah diucapkan oleh seorang muslim tersebut, ya. Thayyib. Di sini disebutkan pasal yang pertama, ya, al-faslul awal, al-wasail allati tusilu au tuwassalu ila syirkil akbar. Pasal yang pertama membahas tentang wasilah-wasilah yang bisa menyampaikan kepada syirik besar, ya. Jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan perbuatan tersebut
terjatuh ke dalam syirik besar, sebagaimana itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ini adalah ya bisa mengurangi nilai tauhid itu sendiri. Ya. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, haman Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid min kulli ma yahdamuhu wa yanqusuhu wa mana'a min kulli alwasail allati tufdi ilaihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ya, segala bentuk yang bisa merusak tauhid, segala hal yang bisa mengurangi nilai tauhid itu sendiri. Ya. Jadi seseorang sudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dia harus melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan Allah. Di dalam melaksanakan kewajiban ini tentunya dia harus mentauhidkan Allah. Ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kita, telah memberikan wejangan kepada kita agar tidak melakukan segala hal yang bisa meruntuhkan nilai tauhid itu, atau barangkali tidak mengurangi nilai tauhid itu sendiri. Kalau meruntuhkan kan bahaya, ya. Kalau meruntuhkan bisa jadi total jatuh ke dalam syirik besar. Ini mengurangi. Dikatakan runtuh tidak, tapi rapuh, ya. Dan beliau juga melarang wa mana min kullil wasail. Beliau melarang segala wasilah. Ya, setiap wasilah yang mengantarkan seseorang, ya, melakukan perbuatan yang bisa meruntuhkan atau mengurangi nilai tauhid itu sendiri. Ya, semua wasilahnya dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan. Di antara wasilah yang paling berbahaya min akhtari hadhil wasail, ya, di antara wasilah yang paling berbahaya yaitu ada tiga wasail. Salasu wasail takatsaratin nususu fi tahdhirin minha. Banyak sekali nas-nas baik itu ayat maupun hadis, ya, yang melarang dari perbuatan tersebut, ya. Yang pertama adalah wasilah yang bisa mengantarkan seseorang melakukan sesuatu yang bisa meruntuhkan atau mengurangi nilai tauhid tersebut adalah al-ghuluwu fid din. Ini wasilah yang bisa mengantarkan seseorang melakukan sesuatu yang dapat meruntuhkan atau mengurangi nilai tauhidnya. Al-ghuluwu fid din yaitu sikap berlebihan kepada orang, ya, al-ghuluwu fis shalihin, afwan, ya. Al-ghuluwu fis shalihin yaitu sikap berlebihan kepada orang soleh. Ini kan banyak ini, ya. Orang yang ghulu terhadap gurunya, orang yang ghulu terhadap pemimpinnya. Ghulu ini adalah sikap berlebihan. Termasuk di antara makna al-ghulu fis shalihin itu adanya tasyaddud, ya, bersikap keras atau memaksa-maksakan diri, ya. Ini kan sering ini, ya. Saking fanatiknya dia terhadap gurunya, dia tidak lagi mau mengambil ilmu dari orang lain. Seolah-olah kebenaran itu ada sama gurunya sendiri. Seolah-olah orang lain nggak boleh benar. Kebenaran itu nggak boleh dari orang lain, dari gurunya. Tapi ada juga sebagian memang guru itu membatasi muridnya, jangan belajar sama orang lain, nanti sesat kamu. Subhanallah. Dia sudah jamin apa yang dia sampaikan itu benar semua, maksum dia. Padahal Nabi kita yang maksum. Kalau Nabi memang benar, dia terbebas dari dosa. Apa yang dia sebutkan, apa yang dia sampaikan itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi kalau hanya sekedar guru, itu manusia biasa, sama persis seperti kita, yang tergelincir, terkadang juga salah, ya, perlu taubat. Tapi ada, bukan tidak ada. Ini namanya ghulu fis shalihin. Ini adalah salah satu wasilah yang bisa mengantarkan seseorang melakukan syirik besar. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang-orang soleh, ya, meninggal di tengah-tengah mereka ketika itu, maka dengan berjalannya waktu datanglah iblis la'natullah alaihi ajmain untuk menggoda mereka, ya, agar mereka itu menyembah
orang soleh tersebut. Awal mulanya hanya membuat foto saja. Kemudian berikutnya membuat patung. Setelah membuat patung, ya, lalu patung itu mereka sembah. Itu karena ghulu kepada orang soleh. Salah satu yang menyebabkan al-ghulu, ya, di sini disebutkan al-mubalaghatu fi madhihim. Terlalu berlebihan memujinya. Ya Habibullah, ya Habibana, ya, wahai kekasih kami. Ya. Pujian-pujian yang berlebihan kepada orang soleh tersebut sehingga menyebabkan ini bisa menghantarkan dirinya al-ghulu fis salihin. Mereka itu ghulu kepada orang-orang soleh. Ini kan banyak sekarang ini, ya. Ya, mengaku Habib, dia udah dipuji-puji. Seolah-olah dia ini orang soleh dan tidak berdosa. Ya, air minumnya rebutan. Ludahnya kalau bisa ditampung, ya, bekas mandinya jadi istimewa dan lain sebagainya. Ini kan al-ghulu fis salihin. Taruhlah dia ini memang orang soleh, tapi tidak layak kita buat dia seperti itu. Bahkan Nabi SAW sendiri, Nabi yang betul-betul memang manusia yang harus kita muliakan, harus kita tabarruk kepadanya. Bertabarruk ini kan meminta barokah. Boleh. Ketika Nabi hidup, sering para sahabat itu meminta berkah kepada beliau. Minumnya rebutan, itu betul. Tapi minumnya Rasul. Ya. Tapi kalau manusia biasa hari ini mau kita lakukan seperti Rasul, ini mustahil. Ini yang menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Akhirnya apa? Dia menyembah orang soleh ini. Ketika orang soleh itu mati, dia akan menyembahnya, kuburannya dibina, bahkan dibuat kelambu, dipasang rumah di sana seperti masjid, berzikir di sekitarnya, mencium batu nisannya. Subhanallah. Ini wasilah-wasilah yang bisa bukan hanya sekedar mengurangi nilai tauhid, bahkan meruntuhkan tauhid sendiri. Ini kan banyak, ini di sekitar kita sangat banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah orang-orang tasawuf, ya. Orang-orang filsafat, ya, yang ahli filsafat biasanya ahli ilmu kalam itu biasanya cenderungnya ke tasawuf ini, ya. Seolah-olah gurunya tidak berdosa, tangannya setiap ketemu harus dicium keningnya. Anehnya, ya, saking parahnya mereka ini, semakin gila, ya, guru mereka tersebut, semakin gila, sudah sakit jiwa, itu semakin dianggap sebagai menjadi wali. Ini kan aneh ini. Kan sering kita lihat itu, ya. Di YouTube udah banyak sekarang. Orang gila dianggap menjadi wali, bayangkan. Kenapa mereka? Mereka mengatakan ini madzub namanya. Madzub itu sudah tidak, sudah tingkatannya sudah tinggi di atas wali. Kenapa mereka beranggapan demikian? Karena memang orang gila itu sudah tidak berdosa, memang betul. Karena rufi al-qalam minhu. Ya, catatan sudah tidak ada lagi. Mau melakukan apapun dia sudah tidak berdosa. Jadi dianggap ini istimewa, bayangkan. Kayak orang nyari buntut, kayak main togel, ya. Datangnya orang gila, "Pak, buntut berapa, Pak?" Nah, itulah kira-kira. Itulah konyolnya sekarang kaum muslimin di negeri kita. Makanya bencana itu banyak di negeri ini. Kenapa? Karena banyaknya orang yang sudah meruntuhkan tauhidnya, bukan hanya mengurangi nilai tauhidnya. Banyaknya penyembah kubur hari ini, yang mereka tidak sadar bahwasanya itu adalah wasilah menghantarkan diri mereka meruntuhkan tauhid yang sudah mereka miliki sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu yang pertama adalah al-ghulu fis salihin. Yang kedua adalah at-tabarruk al-bid'i wasyirki. Ya, mencari berkah tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan ini ada hubungannya dengan kesyirikan. Ya, sama halnya seperti mendatangi kuburan. Walaupun mungkin dia tidak paham ini kuburan siapa, tapi orang banyak bertabarruk di situ. Dia datang juga. Itu kuburan siapa, Pak? Nggak tahu. Tapi saya lihat banyak orang datang ke sini. Ya, salah satunya itu di antara Riau dengan Sumatera Utara. Sebelum Cikampak ada sebelah kiri, itu nggak jelas kuburan siapa didatangi orang itu, pakai kelambu di situ. Bayangkan, itu tabarruk itu. Ya, ada seorang yang membangun itu, yang pejabat itu yang bangun. Ya, pernah ketemu dengan ikhwan kita, rupanya itu pejabat yang bangun kuburan itu. Dia bilang, setelah saya bertabaruk di kuburan itu, mobil saya sekarang ratusan. Bayangkan, katanya setelah dari situ,
Padahal nggak tahu kita, rupanya dia setelah menjabat sebagai aparatur negara dan pangkat tinggi, ya wajar dia punya uang banyak. Kan kita nggak tahu duitnya dari mana. Bisa aja ratusan mobil, bukan karena datang ke kuburan sebenarnya, tapi itu tabarruk yang diada-adakan yang penuh dengan kesyirikan. Ya. Ada pohon dianggap keramat, nanti ada pisau, keris, pedang, apa segala macam dianggap keramat. Ini tabarruk ya yang mengandung kesyirikan. Ini banyak dilakukan siapa? Kaum muslimin. Kalau orang kafir melakukan itu nggak mungkin, ya. Mereka nggak kenal dengan tabarruk. Mereka lain lagi modelnya. Yang tabarruk ini adalah orang muslim. Jadi bagaimana kita bisa mengakui keislaman seseorang tersebut sementara dia sudah melakukan kesyirikan, bahkan syirik besar, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang hal-hal yang membatalkan tauhid, bukan hanya mengurangi. Ya. Seperti apa? At-tamassuh bis shalihin. Ya. Seperti suka mencium ya orang soleh, ya. Kemudian mencium tangannya, bahkan mencium pakaiannya. Ini tabarruk ini. Tujuannya kenapa itu? Ya tabarruk, minta barokah. Ya. Kadang sengaja syekhnya biar dicium tangannya. Ya. Itu banyak kita lihat itu. Mestinya kalau kita amati orang yang mau cium tangan kita ini akan menjadikan sesuatu ini menjadi merusak tauhidnya, mestinya jangan mau diciumnya begitu. Jangan malah kita kasih ya. Dicium gitu. Ya, kebanyakan kan begitu. Jadi dia menjadi sombong dan angkuh. Ya. Ini kebanyakan seperti itu. Bahkan datang ke kuburan yang dianggap itu orang soleh, mengambil tanah kuburannya, mengusap-ngusap batu nisannya. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi ya. Bertabarruk. Kalau ditanya kepada seseorang tersebut, ini kenapa kamu kok cium batu nisannya? Iya, saya minta barokah. Ya. Padahal nggak ada keistimewaannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Umar bin Khattab ngomong ke batu Hajar Aswad, bayangkan. Andai kata, hei batu, saya tahu kamu ini batu yang gak ada artinya. Kamu batu yang tidak bermanfaat, kata Umar. Kamu tidak bisa memberikan mudarat. Andai kata aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, niscaya aku tidak akan pernah menciummu. Bayangkan itu. Itu batu Hajar Aswad loh, yang diagungkan di dalam agama kita. Batu Hajar Aswad saja tidak boleh diagungkan melainkan karena Nabi pernah menciumnya. Itu pun ya tidak menjadi kewajiban bagi orang yang melaksanakan haji untuk mencium batu itu, enggak. Kalau dapat ya enggak apa-apa, lebih baik dicium. Kalau tidak, hanya melewati dengan mengangkat tangan saja. Kan begitu sunnahnya. Ya. Enggak harus kita berbondong-bondong harus begini, mencium itu, hapus ini. Makanya terkadang memahami agama itu tidak cukup hanya sekedar sekilas saja sehingga selebihnya kita pikirkan sendiri. Akhirnya terjadilah sesuatu yang bisa meruntuhkan nilai tauhid kita. Sama itu, datang orang ke Masjid Nabawi. Ya, datang ke Masjid Nabawi hanya untuk minta barokah kepada kuburan Nabi. Ini nggak boleh. Itu tidak ada tuntunannya. Ya. Minta barokah dari jauh, doa-doa segala macam. Bahkan sengaja sholat di belakang kuburannya Nabi arah ke kiblat, ini nggak boleh. Kalau nampak sama polusi dilarang itu, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan mereka ini menjadikan kuburan Nabi ini untuk tempat bertabarruk, meminta barokah. Ya. Itu kuburan Nabi. Apalagi kuburan yang tidak kita kenal. Ya, pasti ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian ada lagi bertabarruk bil azman wal amakin wal asya' allati lam yarid fi syar'i ma yadulla alaihi al masyru'iyyati tabarruk biha. Ya. Ada juga orang bertabarruk dengan waktu, ya. Ini waktu yang ini bisa meminta barokah ini. Itu dengan waktu misalnya. Ya. Ini jam-jam sekian, ini waktu yang tepat untuk mengalap berkah misalnya. Dengan waktu. Itu yang tidak ada tuntunannya, ya. Bahkan anehnya ya, kalau di negeri kita ini ada hari yang nggak baik, ya.
Kita pilih hari baik saja. Hari baik itu yang mana sih gitu? Emang ada hari yang nggak baik gitu? Ya. Nah ini kan sangat tidak masuk akal. Ya. Dianggap sebagian hari, sebagian waktu itu tidak baik. Ini berarti sama dengan apa? Sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Itu sama, ya. Orang yang menghina waktu itu sama dengan menghina Allah. Waktu itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita mengistimewakan satu waktu kalau agama tidak ada mengistimewakannya. Tapi kalau ada agama, syariat mengistimewakannya, memang harus kita istimewakan. Ya. Sama dengan misalnya, ini 12 Rabiul Awal misalnya. Dimuliakan karena dianggap itu hari lahirnya Nabi. Padahal itu terbalik, itu hari kematian Nabi. Tidak ada ahli sejarah yang mengetahui kapan Nabi lahirnya, tidak ada. Hanya disebutkan pada tahun gajah, tanggalnya nggak ada disebutkan. Tahun gajah itu memang disebutkan pada tahun gajah. Boleh dibaca buku sejarah manapun, ya, buku sejarah yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, ya, sejak kelahiran beliau sampai wafatnya beliau, itu tidak ditemui adanya ahli sejarah yang mengetahui kapan tanggal lahirnya Nabi. Jadi yang diperingati orang itu adalah hari kematian Nabi. Ya, itu sangat menyayat hati sebenarnya. Masa diperingati dengan bangganya meninggal Nabi, bangga pula mereka. Tapi kalau kita katakan, ini kan acara baik, Pak. Tidak semua yang baik itu benar. Itu kan sudah kita ulang juga dari kemarin. Tidak semua yang baik kita lihat itu adalah benar. Yang penting kan benarnya, bukan baiknya. Banyak kebaikan tapi itu bukan kebenaran begitu. Ya, nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian tabarruk dengan al-amakin. Ya, al-amakin ini adalah dengan tempat. Ya. Tempat-tempat tertentu, ya, untuk ngalap berkah di sana. Ada sumur tua di situ, dianggap ini adalah sumur keramat, maka ngalap berkah di situ. Ya, nah ini yang dilarang. Kenapa? Karena ketika kita ngalap berkah di tempat sesuatu tersebut, ini bisa menghantarkan kita, ya, kepada sesuatu yang bisa meruntuhkan atau mengurangi nilai tauhid kita. Ya, kalau mengurangi kan berarti tidak sampai keluar dari agama. Yang khawatirnya kita ada keyakinan tertentu di situ, ya, keyakinan yang menyebabkan dia itu jatuh ke dalam syirik besar. Ini yang paling berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah ar-raf'ul kubur wa tajsisuha. Ya, ini kan tadi ada 3 wasilah yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam syirik besar. Yang ketiga adalah wasilahnya meninggikan kuburan dan menyemennya sekaligus mengasih keramiknya. Ini kata para ulama, ya. Nyatanya meninggikan kuburan itu tidak diperbolehkan. Ya. Ana baru melihat itu, ya, waktu takziah. Ini Ana sebutkan saja tempatnya. Di paket B. Ana pernah takziah di sana paket B jalur 5, kebetulan ada mertua teman meninggal. Ana datang ke sana, tinggi kuburannya segini. Semua tanah tidak tersisa ditaruh ke situ, tingginya segini. Itu sudah ditimbun. Ana sampai nanya, loh, ini kuburannya kok tinggi sekali? Hampir 1 meter tingginya. Nah, bayangkan. Itu belum diapa-apai, itu baru, kuburan baru. Ini ada perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Jadi gimana cara memakamkan itu? Ya cukup 1 jengkal saja dari permukaan tanah. Ada sisanya, udahlah sisanya dibuang aja. Itu yang diperbolehkan. Kemudian bagaimana? Ya taruh aja batu 1 bagian kepalanya, itu menunjukkan bahasanya itu arah kepalanya cukup. Nggak perlu di situ kita tulis namanya, itu tidak perlu. Coba perhatikan di kuburan Baqi di Makkah sana. Coba perhatikan kalau ada 1 nama sahabat di situ, nggak ada itu. Lantas dari mana mereka tahu? Ya kan ada yang jaga. Kalau kita mau tahu, ini kuburan sahabat ini, itu dikasih tahu. Tapi tidak ada 1 nama pun di situ. Kalau sekarang kan kayaknya ini, kalau nggak dikasih nama, ya nanti kita nggak tahu mana kuburan. Memang harus tahu kita.
andai kata semua kuburan sejak zaman dulu sampai hari ini dibina dengan baik, ya, dibangun, nggak boleh diapa-apain, mungkin penuh kuburan sudah bumi ini. Berapa triliun jiwa sudah meninggal dunia, mungkin kuburan semua itu. Tapi justru memang banyak juga yang sudahlah, ya, yang meninggal udah kakek zaman dulu, kita juga nggak tahu udah kuburan mana. Mungkin sudah digali dan diganti dengan orang lain, kemungkinan besar. Ya. Tidak perlu diabadikan begitu. Ini yang menyebabkan terjadinya kesyirikan itu ini. Iya. Oh, dulu kakek kami ini orang soleh, ya. Kalau menurut ciri-ciri orang kampung, ini kakek kami ini, wah, luar biasa. Dia ringan tangan membantu orang lain, rajin ke masjid, bahkan guru ngaji di sini. Ya, dia waktu meninggal jasadnya wangi dan lain sebagainya. Ini kan akan terjadi kesyirikan di sini nih. Akhirnya apa yang terjadi? Dibangunlah kuburannya. Ya, jadi samalah kita umat Nabi Muhammad SAW, ya, seperti orang-orang kafir. Mana orang kafirnya? Orang Chinese, coba lihat tuh kuburannya. Mungkin sebesar masjid ini, kuburan satu orang itu, ya, kuburan satu orang, ya. Itu banyak kita saksikan. Kemudian datang pula orang-orang Nasrani, membuat kuburannya besar-besar. Kan begitu. Datang orang Islam nggak mau kalah. Saya juga punya uang, akhirnya dibina lagi, dibuat keramik yang paling mahal, Pak. Mana keramik paling mahal sini, Pak? Itu dia. Taruh. Inilah barangkali infak saya untuk orang tua saya, padahal menyiksa orang tua kita itu. Ya. Itu menyiksa. Kalau mau berinfak itu niatkan, berikan ke anak yatim, ke fakir miskin. Ya kan begitu? Biar mengalir. Tapi kalau ke batu mau dibelikan, siapa yang bisa memanfaatkan batu itu? Tidak ada. Nah, ini. Makanya disebutkan di sini salah satu wasilah yang bisa meruntuhkan nilai tauhid atau mengurangi nilai tauhid adalah meninggikan kuburan kemudian membangunnya. Wa tajsisuha ini adalah memberinya keramik atau ngasihnya batu, ya. Wa isrojuha, bahkan sebagian orang ada ngasih lampu, ya, pernak-pernik biar indah kelihatan, bahkan kaligrafi Arab ditulis di luar seindah mungkin. Tujuannya apa? Ya biar tulisan ini bisa barokah. Nggak ada hubungannya. Kalau mau doakan dia, udah selesai. Ya, doakan. Ya, doakan orang tua kita, doakan kerabat kita, doakan anak kita yang sudah dulu dari kita, doakan sahabat-sahabat kita, doakan kaum muslimin secara umum. Itu kan bagus. Doa insya Allah nyampe. Ya, kan seperti itu. Wal bina'ul ghuraf fauqaha, dan ada juga sebagian orang, ya, membangun kamar di atas kuburan. Ini yang dimaksud tadi seperti yang kita saksikan antara Cikampak dengan Bagan Batu sebelah kiri itu, dari sini itu dibangun memang seperti kamar di situ pakai kelambu, ya. Nah, ini kan terjadi nih, apa yang disebutkan oleh para ulama itu zaman dulu disebutkan, sekarang terbukti semuanya bisa dengan kasat mata kita lihat. Begitu banyaknya kesyirikan itu, ya. Bahkan paling konyolnya perbuatan itu adalah wabinaul masajid alayya, membangun masjid di atas kuburan. Ini maksudnya bukan kuburannya di sini, tapi di area pemakaman. Makanya Nabi sebenarnya melarang sholat ke arah kuburan. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan melarang sholat di pemakaman. Ya. Loh, lantas kemarin ada yang mengatakan boleh sholat jenazah di pemakaman, katanya. Kalau sholat jenazah bukan seperti sholat yang kita lakukan 5 waktu, itu kan doa artinya. Makanya ketika sudah selesai sholat jenazah, misalnya kita sudah menyelesaikan sholat jenazah nih, nggak perlu doa lagi, jangan berdoa lagi. Itu apa berdoa? Orang sholat itu sudah doa kok. Tidak ada tuntunannya itu. Itu memperlama jenazah ini dikuburkan jadinya. Lebih panjang doanya daripada sholatnya yang 4 takbir itu, ya. Ini satu kesalahan sebenarnya, ya. Padahal nanti sampai pun di makam, setelah dimakamkan, ya, fas'alu li akhikum at-tasbit, kan gitu di hadisnya, ya. Nah, cobalah berdoa kalian, mintalah kepada Allah keteguhan untuk saudara kalian, fa innahu al-an yus'al, katanya, karena sekarang dia sedang ditanya, katanya.
Itu yang ada hadisnya. Itu pun boleh masih kita berdoa untuk saudara kita yang sudah dimakamkan. Ya. Makanya ketika hari ini dibangun masjid di area pemakaman, ini keliru besar. Kenapa? Karena ini adalah termasuk dalam larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pasal yang pertama yang berbicara tentang wasilah yang bisa mengantarkan sesuatu ya yang dapat meruntuhkan atau mengurangi nilai tauhid. Kemudian pasal yang kedua adalah syirik kecil. Ini syirik kecil ini adalah yang bisa mengurangi nilai tauhid. Kalau kemarin kita bicara tentang syirik besar, ini mutlak. Bahkan para ulama sepakat kalau pelaku syirik besar tersebut ya itu bisa saja sudah keluar dari agamanya. Walaupun dia merasa masih beragama Islam. Tapi nyatanya kalau di sisi Allah dia sudah tidak dianggap sebagai seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik kecil. Wa huwa kullu ma kana fihi nau'u syirkin lakinnahu lam yasil ila darajati syirkil akbar. Semua jenis syirik ya akan tetapi tidak sampai derajatnya syirik besar. Tapi biasanya syirik kecil ini yang lebih mudah dipahami itu seperti riya, ya, sifat riya itu syirik kecil, atau barangkali sum'ah, ya, itu termasuk syirik kecil. Ini yang paling sering. Ya. Syirik kecil ini itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah asyirku fil ibadati qalbiyah, syirik di dalam ibadah hati. Ibadah hati itu apa? Ya termasuk riya tadi, ya. Wa huwa ayyadhhara al-insanu al-'amala as-saliha lil akharina wa yuhsinuhu 'indahum. Seseorang melakukan amal soleh di hadapan orang lain dan dia memperbaiki amal solehnya. Ya, dibagus-bagusinya amal solehnya tadi, itu riya, biar dilihat orang. Wah, bapak ini memang rajin sekali dia, misalnya, biar dipuji, ya. Nah, ini riya. Ini adalah amalan hati sebenarnya. Orang tidak tahu. Orang menganggap itu hal biasa, nyatanya dia sudah melakukan kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti niat misalnya, ya, niat. Atau barangkali cinta, itu amalan hati itu ya. Ya. Kemudian sabar, rasa syukur, itu semua amalan hati, ya. Di dalam amalan hati ini, ya, apabila seseorang meniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebenarnya terjatuh ke dalam syirik kecil ini. Ya. Kemudian diantaranya, ya, yang kedua adalah ayyamal insanul ibadatil al-mahdhah liyahsula ala maslahatin dunyawitin mubasyaratan. Apabila seseorang beribadah atau mengamalkan ibadah mahdhah dulu sudah kita jelaskan, itu ibadah yang ada dalil syariatnya di dalam agama kita. Apabila seseorang mengamalkan ibadah mahdhah untuk mendapatkan kemaslahatan duniawinya, ya, secara langsung, maka ini termasuk ke dalam syirik kecil. Ya, sederhana kedengaran, misalnya datang dia ngisi pengajian, uang yang diharapkan sama dia itu berarti jatuh ke dalam syirik kecil. Karena itu semata itu yang dikejarnya, kan begitu. Hah? Makanya terkadang ada orang kalau nggak segini aku nggak mau datang katanya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Ini berarti ada indikasi syirik, tapi syirik kecil. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan kita salah niat jadinya. Ya. Kemudian diantaranya lagi adalah al-i'timadu 'alal asbab. Ya. Bersandar kepada sebab. Ya. Wa minhu tatayyur. Diantaranya adalah tatayyur. Ya, tatoyur ini adalah percaya kepada suara-suara, kepada benda-benda, kepada hewan-hewan, ya, yang datang kepada kita dan kita anggap ada kaitannya kepada kejadian setelahnya. Misalnya ada burung gagak, ya, siapa yang mati gitu. Ini sebenarnya tidak ada hubungan antara burung gagak dengan kematian, karena burung gagak itu bukan malaikat maut. Ya, tidak ada hubungannya. Tapi ketika itu dianggap, ya, adanya satu kematian, berarti ini ada keyakinan yang salah. Ini syirik kecil. Ya. Karena tidak ada dalilnya. Ya. Atau barangkali masuk kupu-kupu ke rumah kita, ini tamu siapa mau datang nih?
Nggak ada hubungannya, ya, kupu-kupu dengan tamu nggak ada. Atau barangkali minum dia, keselak, siapa yang ngomongin saya? Dia keselak sendiri, nuduh orang pula, dosanya double. Ini kebanyakan kan seperti itu. Ini termasuk tatoyur. Padahal Nabi pun mengatakan, apabila kita bertatoyur dan meyakini itu, bersandar kepada sebab tersebut, kita termasuk umat yang tidak masuk surga tanpa hisab nantinya, ya kan? Yang masuk surga tanpa hisab. Sudah Isya? Belum, ya. Tayyib. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu diantara syirik-syirik kecil amalan hati tadi, ya. Yang kedua adalah asyirku fil af'al, syirik di dalam perbuatan. Diantaranya ruqyah syirkiyah, ya. Ruqyah syirkiyah ini dia meruqyah, tapi kadang dengan jampi-jampi bahasa bukan bahasa Al-Quran atau bukan bahasa hadis, ya. Pakai bahasa daerah tertentu misalnya. Bahkan orang yang diruqyah pun nggak ngerti. Ini termasuk apa? Termasuk syirik kecil, ya. Ada sebagiannya pakai jampi-jampi yang tidak dipahami oleh seorang pun bahasanya, ya. Ini masih tergolong syirik kecil. Atau barangkali at-tamaim asyirkiyah, ya, menggunakan apa? Jimat, ya. Jimat-jimat yang mengandung kesyirikan. Ini termasuk syirik kecil masih, ya. Misalnya ditulis lafaz-lafaz ayat, ya, di kertas, digulung kertas tadi, dibungkus pakai kain hitam, dijahit dengan rapi, kasih tali, ditaruh di pinggang, ya, biar aman kalau mau merantau. Nah, ini syirik kecil ini, ya. Karena memang orang itu pun setengah yakinnya sebenarnya itu, ya. Nggak ada orang yang tahan bacok sekalipun dia setengah yakin kok dengan ilmunya, ya. Karena saya pernah ketemu dengan seseorang, katanya dia tahan bacok. Dulu saya tahan bacok, sekarang ya masih. Nah, kira-kira kan begitu. Saya pernah menantang beliau, tapi qadarullah orangnya sudah meninggal. Kalau memang abang masih bisa tahan bacok hari ini, kita buat surat pakai materai. Saya yang bacok, andai kata abang nanti tidak mati saya bacok, saya abang bacok biar mati, nggak apa-apa. Apa dia bilang? Jangan gitulah, kamu kok gitu sama abangmu sendiri kok gitu, katanya. Nah, berarti dia nggak yakin, hilang yakinnya, ya. Mungkin jinnya lari mungkin, ya. Nah, itu membuktikan bahwasanya dia pun setengah yakin. Apalagi hanya sekedar pakai jimat, dia pun setengah yakin sebenarnya. Ini benar nggak? Tapi yalah benar aja lah, paling gitu. Makanya dia masih masuk ke dalam syirik kecil sebenarnya, ya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah asyirku fil aqwal, syirik di dalam ucapan, ya. Di antaranya adalah al-halfu bi ghairillah, bersumpah selain nama Allah, ya. Bersumpah selain nama Allah ini termasuk syirik kecil, ya. Wa tasyrik bainallahi ta'ala wa baina ahadi min khalqihi bil waw, atau barangkali menggandengkan nama Allah dengan nama yang lain dengan waw, ya. Misalnya waw itu adalah artinya dan. Kalau bukan karena Allah dan kamu, ini, ya, saya mungkin sudah nggak selamat. Ini syirik kecil. Kalau bukan karena Allah saya pasti mati. Sebabnya mungkin dengan orang ini begitu, tapi tidak boleh digandeng, ya. Kalau bukan karena Allah dan kamu, saya mungkin sudah mati, ya. Tapi karena kamu datang memberi, saya hidup misalnya, ya. Itu berarti di sini menyetarakan Allah dengan makhluknya. Nggak boleh. Kalau bukan karena Allah, saya mungkin sudah mati, ya. Tapi dengan pertolongan Allah, kamu datang pula ke sini, ya. Sebenarnya tidak ada semuanya atas kehendak Allah, itu yang jelas, ya. Jadi tidak ada kaitannya karena orang ini dan Allah, bukan, tapi karena Allah semuanya. Membalikkan hati seseorang itu datang ke kita untuk menyelamatkan kita pun itu adalah Allah. Makanya tidak boleh kita gandeng orang tersebut dengan Allah, ya. Tayyib. Kemudian fasal yang ketiga adalah al-kufrul asghar, ya. Yang tadi syirik
kecil, sekarang kufur kecil. Wa huwa kullu ma'siyatin warada fi syar'i tasmiyatuha kufran wa lam tasil ila haddil kufril akbar. Semua jenis maksiat yang datang penyebutannya di dalam syariat, ya, syirik, ya, kufur kecil ini adalah semua maksiat yang datang penyebutannya di dalam syariat sebagai bentuk kekufuran, tapi dia tidak sampai kepada batasan kufur besar, ya. Di antaranya adalah kufur nikmah, kufur terhadap nikmat. Kufur nikmat ini, kufur nikmat ini yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah kepada kita, ya. Kemudian qitalul muslim li akhihi, ya. Qitalul muslim li akhihi, membunuh seorang muslim untuk seseorang misalnya, atau kita diperintahkan untuk membunuh seseorang. Ini termasuk kufur kecil, ya. Kufur kecil ini hanya mengurangi nilai tauhid. Dia tidak menjadi kufur besar, ya. Kemudian diantaranya adalah at-ta'nu fil ansab, ya, mencaci maki keturunan, ya. Misalnya walaupun mungkin bapaknya, kakeknya itu bukan orang baik, tapi tidak perlu dicaci maki, ya. Saya kalau nasab saya memang orang biadab semua misalnya loh, ya. Ini nggak boleh, ini kufur ini, ya. Tidak boleh dicaci. Kemudian al-intisabul abdi li ghairi abihi, yang seseorang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, ya. Ini juga kufur kecil, ya. Jadi ada orang yang menasabkan dirinya kepada orang lain, ya. Mungkin bapaknya dia rasa terlalu zalim terhadap dirinya, kemungkinan begitu. Lantas dia nggak mau, bapak saya ini itu bukan bapak saya, padahal, ya, yang bapaknya betul-betulan itu adalah yang sana misalnya, ya, yang sebenarnya. Tapi diakuinya bapaknya adalah orang lain yang menganggap itu adalah berjasa buat dirinya. Ini tidak boleh. Sebesar apapun jasa orang lain, ya, kita tidak boleh menghilangkan nasab kepada bapak kita, ya. Apalagi kalau seorang perempuan misalnya, dia butuh wali, kemudian dia hilangkan nasab tersebut kepada selain bapaknya, maka dia terjatuh ke dalam kufur kecil. Isa, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya, masih berkaitan dengan hal-hal yang bisa mengurangi nilai tauhid. Naktafi bihadza, naktafi bilhamdalillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.